Halo guys, jadi saya R. Prastiawan. Nah, jadi sebelum kita mulai syuting, ada bahan yang mau kita unboxing. Dan ini juga sekaligus pengalaman kita untuk review makanan yang baru ya, kayak gitu. Nah, tapi sebelumnya aku juga mau ngucapin ataupun mau ngomong beberapa statement ya. Jadi kayak PSBB diperpanjang lagi, teman-teman yang sabar, kita semua mengalami fase yang sulit. Saya juga saya sama teman-teman sampai tinggal di Bogor karena saya pikir di Jakarta itu kan terlalu ketat kayak gitu peraturan dan lain-lainnya. Jadi kita pindah ke Jonggol tapi masih kena dampak dari PPKM ini. Mudah-mudahan wabah segera berakhir, kita bisa beraktivitas seperti biasa. Karena jujur konten kita juga ada sedikit banyaknya terganggu dari adanya pandemi ini. Kita sudah hampir ngirim proposal ke Menteri PMK Pak Muhadjir Effendi dan udah konfirmasi ke stafnya langsung. Jadi sebenarnya kalau surat ini diteruskan, kita langsung syuting ke gedung Kementerian PMK. Nah, tapi karena pandemi, ya lagi-lagi harus di cancel. Kemudian kedua, kita juga udah hubungi kakak tingkat kita yang sekarang kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta, Mbak Hesi. Nah, sudah chat juga dan sudah di ACC, tapi karena pandemi juga dan harus WFH, jadi semuanya harus di cancel. Everything is cancelled by this pandemic, kayak gitu. Nah, jadi langsung saja. Aku kemarin kan kita juga dihebohkan dengan berita-berita pas pampres yang dihadang oleh petugas kepolisian yang sedang berjaga, teman-teman. Tapi itu bukan poin yang ingin kita bahas dalam video kali ini. Nah, jadi aku mau ngasih tahu ke teman-teman, ini adalah makanan TNI yang digunakan pada saat kondisi darurat seperti perang, kemudian evakuasi korban bencana alam, kemudian ketika ada latihan-latihan militer dan lain-lain. Biasanya anggota TNI makan dari ransum yang sudah diracik oleh suatu perusahaan tertentu. Nah, aku juga mau tunjukin ke teman-teman ada jenis beberapa ransum yang ada nih. Nah, kayak gini nih. Nah, jadi ada beberapa ransum yang memang di sini ada 9 jenis ransum militer dunia ya. Nah, ini ada banyak makanan kaleng. Nah, kita juga nggak tahu, ini kemarin kita dapetnya susah banget teman-teman, karena ransum ini memang gini loh. Karena di Jonggol itu, di tempat kita tinggal sekarang, ini kan komplek perumahan. Nah, banyak ASN, TNI Polri yang menetap di sini, dan di sini ada markas besarnya. Jadi ada markas besar TNI atau TNI Angkatan Darat kalau nggak salah. Jadi kita kemana-mana itu memang lingkungan orang-orang yang ya orang bekerja di pemerintahan lah. Nah, terus kita nanya nih sama temenku, dia itu kakaknya itu kakak iparnya kerja di TNI. Terus kita tanya kalau misalnya kita mau dapetin makanan yang kayak gini, makanan unik, karena kita jujur baru pertama kali dapat makanan-makanan yang kayak gini yang bakal kita unboxing. Nah, terus kita dapatnya di mana? Terus dikasih tahu cara dapatnya gimana. Akhirnya kita dapatlah ini dikirim. Nah, jadi kita langsung mau buka, langsung saja dibuka ya teman-teman ya. Nah, ini baru datang semalam. Sengaja kita buat video hari ini biar langsung jadi konten kita ya. Jadi video seperti ini sebenarnya sudah banyak dibuat, seperti Tan Boy Kun, kemudian Deddy Corbuzier di awal-awal itu juga buat konten seperti ini. Nah, teman-teman, jadi kita langsung buka aja. Ada berapa paket yang sampai di box ini. Ini sebenarnya karena makanan darurat. Jadi di porsinya itu kalau kata yang ngirim ke kita itu nggak banyak ya. Karena memang biasanya kan para TNI kayak gini makannya di lapangan. Nah, bentuknya kayak gini. Ini dari Naraga. Di sini ada tulisannya dilarang untuk memperjualbelikan makanan ini. Nah, jadi ini paket pertama, nanti kita buka. Ternyata ada 2 paket. Nah, jadi ini paket yang kedua, ini kita sisihin kosong, tidak ada apa-apa nih. Jadi nggak ada apa-apanya. Kita langsung fokus ke dua kotak yang dikirim. Ini sih yang pertama Naraga. Ada Naraga di sini kan, jangan dikonsumsi bila terdapat kelainan pada kemasan atau isi. Kemudian simpan di tempat yang sejuk dan kering. Diproduksi oleh PT Jangkar Nusantara Megah. Nah, jadi nggak tahu deh ini isinya apa. Tapi kalau yang aku lihat ini kayaknya sih makanan kaleng. Nah, terus ini ada konservan. Ini konservan atau konservan, aku juga nggak tahu gimana bacanya. Nah, khusus TNI dilarang diperjualbelikan. Nih. Nah, jadi ini makanan khusus TNI dan tidak boleh diperjualbelikan. Nah, oke, jadi kita langsung saja buka paket-paket dari yang sudah dikirimkan ini. Apa dalamnya ya? Ini sih kalau, nah bener kan tebakanku. Jadi dalam satu kemasan kayak gini memang sengaja diracik untuk banyak
produk ya teman-teman, karena kan kalau misalnya orang TNI, tentara-tentara kita misalnya lagi di medan perang atau kemudian juga dalam evakuasi, lagi dalam medan perang ataupun proses evakuasi di bencana alam, itu kan nggak mungkin bawa yang berat-berat kayak gini. Jadi memang ini sengaja dibikin praktis. Nanti saya bakal tunjukin ada apa aja dalam satu kemasan ini. Pertama ini ada menu utama nasi daging teriyaki. Nah, bentuknya kayak gini nih. Nah, jadi ini adalah menu utama nasi daging teriyakinya ya. Di sini ada komplit banget, ada masa kadaluarsanya ini sampai Februari 2022. Kemudian ada juga informasi nilai gizinya yang saya baca bahwa kalau makanan-makanan yang TNI disajikan untuk TNI itu nggak boleh ada mengandung micin ya teman-teman. Itu juga dipenuhi standar prosedurnya kayak gitu sih. Atau minimalnya itu pokoknya harus sehat lah gitu. Informasi nilai gizinya itu harus terjaga dengan baik kayak gitu. Nah, ini ada Pro Milk. Ini kalau yang aku lihat susu sih kayaknya ya. Nih, ada sasetan susu kayak gini. Kemudian ini sama juga ada serbuk ataupun bubuk susu. Nah guys, jadi ada banyak banget paket yang terdiri dari satu kotak tadi. Ini ada satu makanan pokoknya tadi yang nasi. Kemudian ada dua, ini roti Fortis, Pro Fortis ada dua. Terus kemudian ini ada susunya ada tiga. Kemudian ini ada sendok dan makan. Nah tapi kita sisihin dulu karena kita juga mau unboxing di box yang satunya. Nah box yang ukurannya besar ini sama sih. Ini dari Conservan. Nah ini diproduksi oleh PT apa ya di sini? Di sini nggak ada sih. Kayaknya satu produk. Ini kemasannya cukup berat. Ada sekitar 1 kiloan. Jadi kita langsung buka aja. Di dalam kemasan ini ada paket apa aja ya teman-teman. Ini ada kari ayam. Kari ayam. Bentuknya tuh gimana ya? Ini kayak kalau misalnya sarden kekalengan. Ini nih yang dalam bentuk kemasan. Saya nggak tahu sih dalamnya apa. Tapi ini cair teman-teman nih. Kalau yang saya pencet-pencet kayak gini, dia bentuknya kayak liquid, kayak cair. Ada banyak banget, ada isinya berapa nih? Ini Viteral. Coba sih saya baca ya, karena saya juga baru tahu nih produk apaan gitu. Oh ini minuman sasetnya, jadi kayak susu yang tadi tuh, tapi ini tulisannya Viteral. Di sini juga ada informasi nilai gizinya, angka kebutuhan gizi dan lain-lain lengkap. Nah ini paket yang kedua. Ini bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau yang sudah ada kemasan tanggal kadaluarsanya ataupun expirednya. Kedua, tadi ada kari ayam, bubur kacang hijau. Nah ini kemasannya agak besar nih. Ini kayaknya paling besar deh. Ini, ada ikan masak kecap teman-teman. Jadi ada banyak banget varian apa ya, varian produk atau kemasan dalam satu kantong ini. Ini yang terakhir kayaknya. Oh enggak, masih ada satu lagi. Bentar, ini minsus. Banyak banget ya istilah di makanan untuk TNI. Ada 6 kemasan, saya sebutin lagi ya. Ini ada kare ayam. Kemudian yang kedua, balado daging sapi. Ini balado daging sapi. Yang ketiga, bubur kacang hijau. Selanjutnya, ikan masak kecap. Ini ada Viteral, ini ada minsus. Kayaknya semuanya minuman. Nah, perlu teman-teman ketahui, pas pampres yang viral kemarin kan juga dari TNI. Nah, saya baca-baca tuh kan banyak banget, karena viralnya saya juga penasaran sebenarnya Praka Israel Gajah itu siapa sih gitu. Karena yang saya baca itu kan karena viral bukan ditangkap sih, dihadang oleh petugas yang sedang berjaga. Terus saya larinya kemana-mana gitu, makanan yang dimakan selama pelatihan, waktu jadi prajurit dan lain-lain. Akhirnya dapatlah ini. Nah ini ada banyak banget, nggak tahu nanti kita bisa bikin semua atau enggak, tapi kita langsung buat aja dulu makanan pokoknya nih. Jadi nanti di segmen pertama aku mau bikin masakan yang ini, yang makanan ayam daging teriyaki tadi, kemudian minum susu-susu yang ada di sini nih. Ada beberapa minuman yang kalau aku baca di keterangan produknya juga di channel Deddy Corbuzier ataupun Tan Boy Kun, dia itu dapat yang ada jusnya. Jadi ada lengkap banget, ada makanan, kemudian juga ada buah-buahan, ada cuci mulutnya, terus juga ada minuman jus-jusnya kayak gitu. Tapi ini nggak ada sih, mungkin itu di paket yang lain. Nah, jadi kita langsung saja ke dapur, habis ini kita masak, dan teman-teman yang penasaran ikuti terus channel ini.
Nah guys, jadi sekarang aku udah di dapur. Jadi kita udah siapin bahan-bahan dan alat-alatnya. Ini ada teflon yang bakal kita buat untuk rebusnya. Jadi kalau misalnya aku lihat di video mereka yang udah bikin review kayak gini, mereka itu panasinya sebenarnya kalau ada microwave enak ya. Ini karena kita di kosan, ini nggak ada. Jadi kita panasin terlebih dahulu. Abis itu kita masukin makanan kalengnya, terus nanti semuanya juga dikeluarin dulu ya. Jadi nih yang tadi nih teman-teman baca menu utamanya, ini ada informasi nilai gizinya dan lain-lain, ada bisa digunakan kapan. Nah jadi kita langsung masukin aja sampai hangat. Nah guys, jadi nggak perlu lama, ini paling sekitar 5 menit airnya sudah mendidih. Kalau misalnya kiranya udah hangat dan sudah nggak dingin lagi ya, nggak beku, kita bisa angkat. Nah jadi tadi yang nasi daging teriyaki sudah hangat, tidak beku lagi. Ini kita sekarang yang kari ayam. Nggak perlu lama sih teman-teman. Nah ini kan sudah kelihatan ngembung nih, karena memang tadi cair masih beku banget. Ini paling sekitar 2 atau 3 menit sudah hangat. Dan kalau sudah hangat kayak gini, kita bisa langsung angkat. Nah guys, jadi kita udah selesai bikin rebusan. Bukan rebusan sih, udah selesai ngangetin makanan tadi. Karena dalam kondisi beku, ini masih hangat. Jadi kita langsung buka aja. Memang dibuat sangat rapet karena ya apa namanya. Nah ini kayak gini nih. Jadi mirip nasi goreng sih sebenarnya ya. Nanti kita bakal cobain. Ini posisinya lumayan masih hangat. Ini aku juga baru pertama kali ya makan, dan ini masih ya, oh ini ada dagingnya. Ini dagingnya teman-teman, gede tuh daging. Jadi langsung aja kita cobain rasa dari ayam teriyaki Ransum TNI. Enak. Ini dia itu kayak sebenarnya kayak nasi goreng yang dibanyakin kecapnya. Terus nih, ini daging apa ya teman-teman? Ntar dulu. Tulisannya kan nih, tulisannya kan ayam ya, tapi ini daging sapi. Jadi ada daging sapinya. Dagingnya itu kayak disumputin gitu loh teman, di dalam-dalamnya. Nih teman-teman bisa lihat nih, dagingnya banyak. Ini telur. Nih telur ada kuningnya. Terus ini belakang nih ada ayam nih. Ini ada ayam, ini daging sapi. Wah, ini komplit banget sih. Gizinya, wah, kalau kayak gini aku yakin terpenuhi banget. Dagingnya itu nggak pelit, teman-teman, lihat. Ini kalau makan nasi rendang paling cuma dapat sepotong kan, kita beli 10.000 di nasi Padang. Ini dapat banyak. Dan ini emang enak banget sih. Kayak makanan-makanan kayak gitulah. Makanan-makanan yang wah udah dijual quality, hacknya high quality. Nah guys, jadi untuk paket yang pertama udah kita habisin nih. Jadi tinggal sedikit doang. Ini kita habis. Ini sebenarnya kelihatannya kecil ya, tapi ini padat banget karena emang dan itu kayak ditekan-tekan gitu loh, biar terlalu mampet gitu. Nah ini kita lanjut ke kari ayamnya dulu ya. Kita buka. Ini kemasannya menurutku udah ini ya, udah bagus banget. Coba ya. Oh, jadi kayak gini teman-teman. Nah, jadi ini kari ayam full, ada karinya, santan, terus dagingnya teman-teman. Wah, ini banyak banget porsinya. Nah, jadi ini mangkoknya cukup besar. Dalam satu porsi itu ya bisa 3/4-nya lah. Nih yang aku bisa lihat. Ini dagingnya gede-gede banget teman-teman. Di luar dari daging ayam, ternyata ada kentangnya juga. Jadi kita langsung cicipin gimana rasanya. Ini posisinya masih hangat banget. Enak, jadi dagingnya itu kayak udah di presto duluan. Empuk sih, empuk banget. Kita cobain kentangnya ya.
Kentangnya juga enak. Kita pindah ke menu yang lain. Nah guys, jadi kita langsung lanjut ke menu makanan berikutnya. Ini ada ikan masak kecap kayak gitu. Jadi kita yang kemasan ikannya. Wah, dari kemasannya udah kayak kelihatan warna merah gini nih. Kita tuang. Bumbunya kayak bumbu rendang ya, mirip banget. Oh, itu ada ikannya. Wah, banyak banget teman-teman. Ya apa? Tapi ini daging apa ya? Nah, jadi kita udah masukin ikan kecapnya tadi. Ini kalau menurutku kayak ikan sejenis ikan tongkol ya. Maksudnya ikan yang padat gitu loh. Kalau ikan sarden kan ikan lemuru. Terus kayak ikan lele kan nggak mungkin. Ini soalnya dagingnya tuh padat. Mirip daging ikan tongkol yang kayak dikeringin dulu atau di oven baru dipotong kecil-kecil. Jadi kalau dilihat dari kejauhan, dia tuh kayak daging sapi. Lagi ini ikan tongkol, nggak tahu ikan tongkol atau ikan apa, tapi tekstur dagingnya itu kayak ikan tongkol. Kuahnya itu sebenarnya mirip sarden, tapi ini nggak terlalu amis. Dan juga rasa kecapnya itu nggak terlalu manis sih, jadi masih selera. Cuman masakan kayak gini yang karena aku suka pedas, menurutku kurangnya itu ada di pedesnya gitu loh. Karena ini emang bukan ditunjukkan untuk kulineran ya, ini kan untuk makanan para TNI yang di lapangan. Ini yang terakhir nih, balado daging sapi. Ini kan makanan yang dibuat kedap udara ya, jadi tahan dia sampai 1 tahun. Makanya kita disuruh nyimpan di tempat yang sejuk atau yang nggak langsung terkontak ke sinar matahari. Kita tuang dulu minyaknya nih. Nah, balado daging sapi. Ini ada kentangnya. Kalau ini porsinya agak sedikit. Nah, jadi kita langsung cobain. Kalau rasanya ini gimana ya teman? Daging sapinya tuh bener-bener yang daging gitu loh. Kalau misalnya kayak daging sapi kan ada gaji-gajinya itu yang kenyal-kenyal, atau yang kayak gimana ya? Bukan asli daging. Tapi kalau yang disajikan di sini, ini bener daging semua loh. Nih, nggak ada gajinya yang lembek-lembek itu nggak ada. Ini semuanya teksturnya keras semua. Nah, ini kentangnya sama kayak tadi. Kalau ini bener-bener mirip sama sarden kemasannya. Nah, rasanya juga, tapi ini lebih manis ya. Jujur aku nggak terlalu suka makanan yang manis. Dan menurutku kalau semuanya aku pilih tadi, nanti kita bakal tentuin mana menurutku yang paling enak. Tapi itu kan bukan sesuatu yang harus diuji nilai keenakannya gitu loh. Karena ini makanan untuk mereka di lapangan dan selera orang tuh beda-beda. Takutnya kalau misalnya itu diproduksi dalam kemasan yang pedas, nggak semua orang suka pedas. Terus rasa pedas itu kan kalau misalnya terlalu berlebihan, takutnya juga menimbulkan rasa sakit perut dan lain-lain kayak itulah pokoknya. Ini enak banget, dagingnya empuk. Nah, aku mau ambil semua yang tadi yang udah aku sisihkan terlebih dahulu. Jadi ada beberapa nih. Ini apa tadi? Semur ya? Semur ikan, semur ayam, teriyaki ayam. Nah, ini teriyaki ayam. Baik, aku compare lagi. Kalau menurutku ya, ini bukan perbandingan untuk melihat mana yang enak mana yang enggak, tapi kalau misalnya aku disuruh pilih mana yang menurutku paling enak dari makanan Ransum TNI ini, aku bakal kasih tahu ke kalian. Ini lebih kental santannya. Ini ikan yang kecap asin tadi, yang dasarnya kayak ikan tongkol. Ini ya. Kalau yang dari sini tadi santannya, kalau di sini kayak kentalnya tuh kental kecap memang, tapi nggak terlalu manis. Nah, yang terakhir, ini kuahnya aja mirip banget sama sarden teman-teman. Ini kan, merah-merahnya kayak sarden kan, kayak kuah sarden. Jadi, komparasinya, I have to compare for the three tiga elemen ini, tiga makanan ini. Which one better? Dan aku lebih enak yang ini, yang ayam teriyaki, karena ini kalau yang ini rasanya terlalu manis. Ini gimana ya? Nggak terlalu manis, tapi dia tuh juga nggak terlalu pedas. Tapi kalau ini agak gurih-gurih gitu loh, yummy. Karena kan teriyaki kan kayak gitu kan, rasanya yummy kayak gitu. Enak sih menurutku.
Dan ini worth it banget. Nah guys, jadi makanannya udah selesai, aku udah selesai makan juga. Jadi ini ada minuman yang dalam satu kemasan tadi ada banyak banget. Ini ada 5 yang sampelnya ya. Nah ini kalau aku lihat sekilas bentuknya kayak energen. Dia kental, ada sereal-serealnya gitu. Jadi lebih crunchy gitu ya kayaknya. Nih teman-teman bisa lihat. Nah ini serealnya ya. Kayak di energen-energen kayak gitu kan tuh banyak banyak coatsnya ya, banyak kayak biskuitnya atau apa yang rasanya lebih renyah. Jadi kalau sekilas aku rasain dari minuman Promilk ini yang diproduksi oleh suatu perusahaan untuk makanan ransum TNI, dia kayak minuman energen, tapi ini lebih kental dan lebih manis. Mungkin bahan bakunya lebih banyak yang dituangin ke sini ya. Dan ini nambah rasa kenyang sih teman-teman. Karena ada sereal, kemudian kayak susunya. Terus ini ada roti. Kalau nggak salah sih ini ada biskuit. Kita coba buka teman-teman. Jadi gila, rotinya ada 2 nih. Nah, jadi ini mirip kayak satu produk gitu, namanya Good Time. Tapi ini lebih gede ukurannya. Ini ada juga Coco Chip-nya ya. Ada chip-chipnya kayak gitu, ada coklat-coklatnya. Ini gede banget teman-teman. Kalau misalnya aku masukin satu ya, aku makan satu aja. Jadi dan coba aku rasain. Ya. Jadi sebenarnya kalau produk yang dibuat kayak gini di makanan umum itu ada. Ini mirip banget sama Good Time, tapi rasanya ini lebih manis, coklatnya juga lebih kerasa. Kalau Good Time kan lebih gimana ya, biasa aja sih rasanya, nggak terlalu manis. Dan ini chipnya yang tampil di depan kayak gini, yang kelihatan di depan kan kecil, tapi ternyata setelah digigit karena dia ini tebel jadi besar ininya, coklatnya pas digigit itu langsung lumer. Enak. Nah jadi aku udah selesai makan, kemudian juga udah selesai nyicipin semuanya, baik dari minuman, biskuit, kemudian ada makanan-makanan yang sudah kita makan tadi. Itu sangat kenyang banget, jadi aku ngerasa kenyang. Dan itu adalah salah satu contoh ransum makanan TNI. Ya contohnya kayak Praka Gajah Israel ya, pas pampres yang viral. Mungkin juga waktu awal-awal pelatihan atau pendidikan latsar, pendidikan dasarnya juga makan yang kayak ginian. Jadi aku nggak penasaran lagi. Mungkin nanti kalau misalnya kita ada menu ataupun produk baru yang bisa kita coba ataupun kita review, nanti kita akan buatkan videonya. Jadi untuk konten kali ini cukup sekian. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Saya Ari Prasetyawan dan bye-bye.